12 hadis lemah dan palsu seputar Ramadan. Islam adalah agama yang ilmiah. Setiap amalan, keyakinan, atau ajaran yang disandarkan kepada Islam harus memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang otentik. Dengan ini, Islam tidak memberi celah pada orang-orang yang beriktikat buruk untuk menyusupkan pemikiran-pemikiran atau ajaran lain ke dalam ajaran Islam. Karena pentingnya hal ini, tidak heran apabila Abdullah bin Mubarak rahimahumullah mengatakan perkataan yang terkenal, sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka orang akan berkata semuanya. Lihat dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Dengan adanya sanad, suatu perkataan tentang ajaran Islam dapat ditelusuri asal-muasalnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi umat muslim untuk memilih hadis-hadis antara yang sahih dan yang dhaif, agar diketahui amalan mana yang seharusnya diamalkan. Karena memang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, serta amalan mana yang tidak perlu dihiraukan karena tidak pernah diajarkan oleh beliau. Berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, akan kami sampaikan beberapa hadis lemah dan palsu mengenai puasa yang banyak tersebar di masyarakat. Untuk memudahkan, kami tidak menjelaskan sisi kelemahan hadis, namun hanya akan menyebutkan kesimpulan para pakar hadis yang menelitinya. Bagi kamu yang ingin menelusuri sisi kelemahan hadis, dapat merujuk pada kitab para ulama yang bersangkutan. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Nomor 1. Berpuasalah kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di At-Tayyibun Nabawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Takrizul Ihya, oleh At-Tabrani di Al-Husta, oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fid Daufa. Hadis ini doif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di Takrizul Ihya, juga Al-Bani di Silsilah Ad-Daifah. Bahkan As-Sagani agak berlebihan mengatakan hadis ini maudhu atau palsu dalam Maudu'at As-Sagani. Keterangan, jika memang terdapat penelitian ilmiah dari para ahli medis bahwa puasa itu dapat menyehatkan tubuh, makna dari hadis doif ini benar, namun tetap tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW. Hadis kedua, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Hadis ini doif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takrizul Ihya. Al-Albani juga mendoifkan hadis ini dalam Silsilah Ad-Daifah. Terdapat juga riwayat yang lain. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam. Hadis ini juga doif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Silsilah Ad-Daifah. Yang benar, tidur adalah perkara mubah, boleh, dan bukan ritual ibadah. Maka, sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana menunjang ibadah. Misalnya, seorang tidur karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat dalam beribadah. Sebaliknya, tidak setiap tidur orang berpuasa itu bernilai ibadah. Sebagai contoh, tidur karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Keduanya tentu tidak bernilai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Maka hendaknya seseorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amalan kebaikan, bukan bermalas-malasan. Hadis ketiga. Wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tatawu atau sunnah. Karena siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong-menolong, di dalamnya rezeki seseorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka berupa sebutir kurma, atau seteguk air, atau sedikit susu.
Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, oleh Al-Mahamili dalam Amaliyah Dufa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa, Al-Mudziri dalam Tagribil Wat Tarib. Hadis ini didaifkan oleh para pakar hadis seperti Al-Munziri dalam At-Tagarib Wat Tarib. Juga didaifkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi di Sifatu Saumi Nabi. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Alal. Juga Al-Bani dalam silsilah Ad-Dhaifah bahwa hadis ini mungkar. Yang benar, di seluruh waktu di bulan Ramadan terdapat rahmah, seluruhnya terdapat ampunan Allah, dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi orang mukmin untuk terbebas dari api neraka. Tidak hanya sepertiganya, salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ampunan Allah tidak dibatasi hanya pada pertengahan Ramadan saja. Lebih jelas lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka, pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya. Dan itu terjadi di setiap malam. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Bani dalam Sahih At-Tirmidzi. Adapun mengenai apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa setiap amalan sunnah kebaikan di bulan Ramadan diganjar pahala sebagaimana amalan wajib, dan amalan wajib diganjar dengan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Keyakinan ini tidaklah benar berdasarkan hadis yang lemah ini. Walaupun keyakinan ini tidak benar, sesungguhnya Allah Ta'ala melipat gandakan pahala amalan kebaikan berlipat ganda banyaknya, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis keempat, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka membaca doa, Allahumma laka somtu wa ala rizqika abtortu fataqabal minni innaka antas samiul alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Muhadzab, Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih, Ibnul Mulakin dalam Badrul Munir. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di Al-Futat Ar-Rabaniyah, hadis ini gharib dan sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga didaifkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, juga oleh Al-Bani di Daif Al-Jami. Dan doa lafaz yang semisal semua berkisar antara hadis lemah dan mungkar. Sedangkan doa berbuka puasa yang tersebar di masyarakat dengan lafaz Allahumma laka somtu wa bika amantu wa ala rizqika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, aku memohon rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang. Hadis ini tidak terdapat di kitab hadis manapun, atau dengan kata lain ini adalah hadis palsu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mu'alla Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masahabi. Adapun doa yang tersebar di masyarakat dengan tambahan wabika amantu sama sekali tidak ada asalnya, walau secara makna memang benar. Yang benar, doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam hadis. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa membaca doa, Jahabaz zama'u wa batallatil urku wa tasabatal azru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruqutni, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Yatur Ruwah, juga oleh Al-Bani di Sahih Sunan Abi Daud. Hadis kelima, orang yang sengaja tidak berpuasa pada suatu hari di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang diberi keringanan, ia tidak akan dapat mengganti puasanya meski berpuasa terus-menerus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Alail Al-Kabir, oleh Abu Daud di Sunannya, oleh At-Tirmidzi di Sunannya, Imam Ahmad di Al-Mughni, Ad-Daraqutni di Sunannya, dan Al-Baihaqi di Sunannya. Hadis ini didaifkan oleh Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazam di Al-Muhalla, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid, juga oleh Al-Bani di Daif At-Tirmidzi, Daif Abu Daud, Daif Al-Zami, dan silsilah Adi Daifah. Namun, memang sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini seperti Abu Hatim Ar-Razi di Al-Ala,
Juga ada yang menghasankan seperti Ibnu Hajar al-Asqalani di Hilyatur Ruwah dan Al-Haythami di Majma' Az-Zawaid. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai ada tidaknya qada bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Yang benar, wal ilmu indallah, adalah penjelasan lajnah daimah lil buhutus wal ifta, Komisi Fatwa Saudi Arabia, yang menyatakan bahwa seorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Periksa Fatwa Lajnah Daimah, hadis ke-6. Jangan menyebut dengan Ramadan, karena ini adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunannya, Az-Zahabi dalam Miznatul Iddal, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Daufa, Ibnu Katsir di tafsirnya. Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'at mengatakan hadis ini palsu, namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asyuyuti dalam An-Nukat alal Maudu'at, bahwa hadis ini dhaif, bukan palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Daufa, An-Nawawi dalam Al-Azzaqar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Al-Bani dalam Silsilah Adi Dhaifah. Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama, karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syuhur bulan. Hadis ke-7. Bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitri. Hadis ini disebutkan oleh Al-Munjiri di At-Targhib wa Tarhib. Al-Bani mendhaifkan hadis ini dalam Daifah At-Targhib dan silsilah hadis Daifah. Yang benar, jika dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan tidak diterima jika belum membayar zakat fitri, keyakinan ini salah karena hadisnya dhaif. Zakat fitri bukanlah syarat sah puasa Ramadan, namun jika seorang meninggalkannya, ia mendapat dosa tersendiri. Hadis ke-8. Rajab adalah bulan Allah, Saban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jahabi di Tartibul Maudu'at, Ibnu Askir di Mu'zam Asy-Syuyuki. Hadis ini didhaifkan oleh Asy Syayukani di Nailul Autar dan Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Bahkan hadis ini dikatakan hadis palsu oleh banyak ulama seperti Al-Zahabi di Tartibul Maudu'at, As-Sagani dalam Al-Maudu'at, Ibnu Qayyim dalam Al-Manarul Munif, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabyinul Uzab. Barang siapa memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersalawat kepadanya selama bulan Ramadan, dan Jibril bersalawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Adi Daufa, Al-Murjiri dalam At-Taghrib wa Tarhib. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Jauzi di Al-Maudu'at, As-Saqawi dalam Maqasidul Hasanah, Al-Albani dalam Dhaif At-Taghrib. Yang benar, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tadi berdasarkan hadis. Siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, Hasan sahih. Hadis ke-10. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Dia bersabda, jihadnya hati melawan hawa nafsu. Menurut Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takrijul Ihya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takrijul Kasyaf. Juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Al-Kuna. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatwa. Juga oleh Al-Mula Ali Al-Qari dalam Asrar Al-Marfu'ah, Al-Bani dalam Silsilah Ad-Dhaifah mengatakan hadis ini mungkar. Hadis ini sering dibawakan para khatib dan dikatakan dengan Ramadan, yaitu untuk mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu di bulan Ramadan lebih utama dari jihad berperang di jalan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada seorang pun ulama hadis yang beranggapan seperti ini, baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi. Selain itu, jihad melawan orang kafir adalah amal yang paling mulia. Bahkan jihad yang tidak wajib pun merupakan amalan sunnah yang paling dianjurkan. Majmu' Fatwa. Artinya, makna dari hadis palsu ini bukan tidak benar, karena jihad berperang di jalan Allah adalah amalan yang paling mulia.
Selain itu, orang yang terjun berperang di jalan Allah tentunya telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk meninggalkan dunia dan orang-orang yang disayangi. 11. Wa'illah berkata, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Id. Lalu aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau bersabda, ya taqabbalallahu minna wa minka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, Al-Baihaqi dalam Sunannya, Az-Zahabi dalam Al-Muhajjab. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Daufa, oleh Ibnu Kaisirani dalam Jakiratul Hufaz, oleh Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, ucapan taqabbalahu minna wa minka diucapkan sebagai sahabat berdasarkan sebuah riwayat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ketika saling berjumpa di hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Mughni, disahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Oleh karena itu, boleh mengamalkan ucapan ini asalkan tidak diyakini sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ke-12. 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu: berbohong, ghibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Jaurakani di Al-Batil, oleh Ibnu Jauzi di Al-Maudu'at. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan Ibnu Jauzi di Al-Maudu'at, Al-Bani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, 5 hal tersebut bukanlah pembatal puasa, namun pembatal pahala puasa sebagaimana hadis. Orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta mengganggu orang lain, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memberi kita taufik untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang sahih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.